Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ducitra Handayani dari kelas Plus TKJ 1 Absen 11. Di sini saya akan membahas tentang materi antarmuka baris perintah dasar. Pertama, pengenalan terminal dan penggunaan. Memahami fondasi antarmuka teks, konsep user privilege, dan keamanan pada sistem operasi Linux. Pengenalan terminal Linux. Apa itu terminal dan CLI? Command Line Interface CLI adalah antarmuka berbasis teks yang digunakan untuk berinteraksi langsung dengan kernel sistem operasi melalui perintah bertulis. Berbeda dengan GUI, Graphical User Interface, CLI memproses perintah melalui penerjemah perintah yang disebut shell seperti bash atau ZSH. Mengapa menggunakan CLI? Efisiensi tinggi, eksekusi tugas kompleks, dan otomatisasi jauh lebih cepat dibandingkan navigasi kursor GUI. Manajemen jarak jauh sangat ringan dan wajib digunakan untuk mengelola server tanpa tampilan grafis melalui SSH. Kontrol penuh memberikan akses langsung ke konfigurasi sistem mendalam. Manajemen user dan hak akses. Root vs standard. Root user administrator tertinggi dengan akses tak terbatas ke seluruh sistem. Standard user, pengguna bisa dengan batasan akses untuk menjaga keamanan sistem dari kerusakan acak. Perintah sudo super user do memungkinkan user bisa menjalankan perintah tingkat administrator secara sementara setelah memverifikasi kata sandi. Menghindari login langsung sebagai root demi alasan keamanan. Kelola pengguna WAMI menampilkan user aktif, sudo add user nama, membuat user baru, cmod dan chown, mengatur hak akses dan memiliki berkas. Struktur prompt terminal. Prompt terminal Ubuntu memberikan informasi penting tentang status lingkungan kerja Anda sebelum mengetikkan perintah. User, nama pengguna yang sedang aktif saat ini. Hostname, nama komputer atau server yang diakses. Menandakan posisi berada di direktori home pengguna. Simbol prompt, simbol seperti ini untuk pengguna biasa dan simbol tagar seperti ini untuk pengguna root. Sintaks dasar Ubuntu menguasai perintah esensial untuk navigasi direktori dan manipulasi sistem berkas di Ubuntu. PWD menampilkan jalur penuh direktori tanpa Anda bekerja saat ini. Contoh, Home Ubuntu dokumen. LS list menampilkan daftar berkas dan folder. Gunakan ls untuk tampilan detail dan lsa untuk melihat berkas tersembunyi. CD pindah direktori kerja, gunakan CD untuk naik tingkat, dan CD lalu tanda seperti ini untuk kembali ke direktori home utama. mkdir dan rmdir membuat folder baru dengan mkdir nama folder dan penghapus folder kosong dengan rmdir nama folder. Manipulasi berkas dan folder. Perintah touch cp mv rm z nano. Fungsi utama membuat berkas kosong baru atau memperbarui
timestamp. Menyalin berkas atau direktori gunakan R untuk folder. Memindahkan berkas atau mengubah nama berkas. Menghapus berkas gunakan RF untuk menghapus folder isi. Cat melihat isi file, Nano mengedit berkas teks langsung. Contoh penggunaan touch catatan.txt, cp data.txt, /backup/, mv lama.txt baru.txt, rm file.pdf, nano config.py. Di sini kita akan mencoba beberapa komen. Pertama kita akan mencoba WAMI untuk melihat user. Di sini menunjukkan bahwa user kita adalah Dwi. Lalu selanjutnya kita akan mencoba mengetikkan hostname ctl untuk mencari hostname kita. PWD untuk melihat direktori. Kita berada di direktori home. Di sini kita akan ketikkan cd/etc untuk masuk atau keluar dari direktori. Lalu di sini kita ketikkan ls untuk melihat folder. Lalu kita akan membuat user baru dengan cara ketikkan sudo adduser dwi2. Kenapa dwi2? Karena saya ingin memberi nama user saya dwi2. Di sini kita isi password, lalu enter. Setelah itu masukkan password baru, lalu password barunya terserah kalian, lalu kita enter. Setelah itu acc password, enter. Lalu di sini kita enter, lalu ketikkan y. Di sini kita ketikkan /etc/passwd untuk melihat user apa aja. Setelah itu kita akan masuk ke dalam root dengan cara ketikkan sudo su lalu enter. Oke, di sini kita sudah berada di root. Setelah itu kita keluar dari root dengan ketikkan exit. Oke, di sini kita sudah berhasil keluar dari root. Setelah itu kita ketikkan history untuk melihat komen apa aja yang telah kita ketikkan. Di sini ada 9 komen yang telah kita coba. Lalu yang terakhir kita ping 8.8.8.8 atau ping Google untuk mengecek internet. Di sini saya lakukan ping 8.8.8.8 lalu enter. Jika hasilnya menunjukkan TTL, berarti pingnya berhasil dilakukan. Tips and trik CLI. Efisiensi dan produktivitas. Completion. Tekan tombol tab untuk melengkapi nama perintah direktori atau berkas secara otomatis tanpa perlu mengetik secara lengkap. Menghindari salah ketik atau typo. Pencarian riwayat, gunakan tombol panah atas atau bawah untuk menjelajahi riwayat perintah sebelumnya. Tekan Ctrl+R untuk pencarian cepat perintah berdasarkan kata kunci. Pintasan penting, Ctrl+L atau clear membersihkan layar terminal, Ctrl+C menghentikan proses perintah yang sedang berjalan.
piping dan redirection CLI, redirection dan mengarahkan output hasil perintah ke dalam berkas teks alih-alih menampilkan di layar seperti ini. Contoh. Pipelin menghubungkan keluar output suatu perintah menjadi masukan input bagi perintah berikutnya secara langsung seperti ini. Rangkuman materi ini. Poin utama, dasar CLI dan pengguna, paham struktur prompt, terminal, hak akses root, serta esensi perintah sudo, navigasi dan berkas, menguasai navigasi direktori, CD, ls, pwd, dan manipulasi file, cp, mv, rm. Langkah selanjutnya, eksplorasi manual, gunakan perintah man untuk melihat dokumentasi lengkap tiap perintah Linux. P. Praktik produktivitas. Terapkan tombol tab, pintasan keyboard serta fitur PP dalam alur kerja harian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.